Halo semuanya, yang saya hormati Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Rachel Tanuwijaya dengan NPM 1942024 dari kelas 6 AKFA. Hari ini saya akan menjelaskan untuk UAS akhir semester saya untuk statistik penelitian mengenai skripsi saya yang berjudul Determinan terhadap tingkat profitabilitas bank pada bank umum konvensional yang terdaftar di OJK. Jadi skripsi saya ini sebenarnya menggunakan regresi panel dan ini merupakan lampiran laporan saya yang formatnya hampir sama seperti format yang ada di dalam laporan MedPen atau draft mini skripsi. Jadi yang pertama itu bab 1 hipotesis dan penelitian. Hipotesis penelitian dengan gambar model penelitian. Ini saya copy dari draft laporan MedPen saya, yaitu di sebelah sini. Dan kemudian ini beberapa laporannya yang sebelumnya telah saya copy, akan saya singkat-singkatkan, nanti saya ringkas dan saya masukin ke dalam sini. Ini definisi operasional variable, sudah beberapa yang saya tulis. Lalu ini objek penelitian. Untuk objek penelitian saya tentunya pada bank umum konvensional yang terdaftar di situs OJK. Jadi sampai saat ini yang masih aktif banknya. Untuk data penelitian saya itu saya menggunakan data kuantitatif, jadi laporan keuangannya itu akan saya ambil 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, totalnya itu ada 95 bank, tetapi terdapat 2 bank yang masih belum melampirkan atau mempublikasikan laporan tahunan tahun 2021-nya. Sehingga total bank yang tersisa itu tersisa 93 bank. Jadi selanjutnya, ini sebelumnya saya sudah menguji, jadi saya ada copy-copy beberapa untuk screenshot-annya, nanti akan saya masukin ke dalam, akan saya jelaskan cara pengujiannya ke dalam laporan ini. Kemudian selanjutnya itu saya akan menjelaskan cara pengujiannya. Tapi sebelumnya saya terdapat 4 Excel di sini, jadi akan saya jelaskan dulu apa dependent variable saya sama independent variable saya. Jadi itu judul saya itu tingkat profitabilitas bank. Topik saya itu tingkat profitabilitas bank. Jadi saya menggunakan variable ROAA, return on average asset sebagai dependent variable-nya. Lalu untuk NPL, CAR, LDR, diversifikasi, beban operasional terhadap pendapatan operasional, lalu ukuran bank sama deposit sebagai variable independennya. Nah, jadi di antara 7 variabel independen ini, saya terdapat salah satunya ini size, ukuran bank itu sebenarnya rumusnya pakai logaritma total aset. Karena untuk pengujian statistik, saya akan menggunakan total aset dalam pengujian deskriptif statistik. Jadi saya pisahkan, ada data penelitian untuk total yang menggunakan total aset dan data penelitian yang logaritma aset. Ini semuanya nanti akan saya gunakan untuk masing-masing pengujiannya. Pertama akan saya mulai dengan uji normalitas. Jadi normalitas ini saya menggunakan regresi panel. Jadi saya hanya perlu menggunakan menggunakan aplikasi eViews lebih gampangnya. Tetapi untuk uji normalitas saya akan menggunakan SPSS, dan sebelumnya karena SPSS bukanya agak lama, saya sebelumnya telah membukanya di sini. Oke, ya muncul 2 tampilan. Ini untuk tampilan output, nanti hasil dari pengujian akan muncul di bagian sini, dan ini untuk pengujian kita buka dulu result, import data, kemudian kita ke Excel. Nah, jadi data tadi saya sudah simpan di bagian sini, data penelitian dengan nilai total aset. Jadi sebenarnya tadi tanpa kita sadari, sebenarnya saya ada 2, karena ini tanpa tahun 2016 dan tanpa tahun 2021. Ini yang sudah terbaru, yang sudah saya copy tahun 2021-nya. Totalnya ada 93 bank. Jadi total datanya itu terdapat 465 data. Dari 465 data ini saya akan melakukan pengujian. Jadi saya ambil yang sheet kedua tahun 2017 sampai tahun 2021, totalnya 93 bank.
Saya klik, kemudian ini datanya bisa dilihat di sini, kemudian saya langsung oke. Datanya akan muncul di sebelah sini. Di sini ada variable view. Jadi untuk mempermudah cara kita lihat, saya mungkin akan mengurangi desimalnya di sini. Untuk lebih gampang melihat saja. Mungkin bisa digeser karena nanti ada data di samping variable ini. Jadi semua variabelnya akan muncul di sebelah sini. Kemudian pertama-tama itu kita ke analyze, lalu kita ke regression dan linear. Kemudian kita masukin dependennya ROAA, dan untuk independennya 7 variabel ini di sebelah independen. Kemudian kita ke statistik, lalu di sini kita centang collinearity dan Durbin-Watson. Kemudian kita continue ke bagian plots. Kita ke bagian plots. Ke bagian plots kita masukin Z-breadth ke X dan S-recit ke Y. Kemudian kita jangan lupa untuk klik normal probability plot, karena ini yang paling kita penting dalam pengujian ini. Di bagian save kita akan klik unstandardized sama unstandardized. Kemudian kita continue. Kemudian kita klik OK, maka data tampilannya akan muncul di bagian output sini. Nah, sebelum saya mulai untuk menguji normalitas, biasanya itu saya akan memperhatikan berapa nilai adjusted R-square, lalu berapa nilai, apakah UJF-nya signifikan atau tidak, lalu apakah uji T-nya itu sesuai dengan hipotesis saya. Seperti begitu dulu sebelum saya melakukan pengujian. Jadi dari sini kita bisa lihat adjusted R-square-nya itu 90,1% atau 0,901. Untuk uji F-nya itu sebenarnya signifikan karena dia di bawah 0,05. Lalu ini untuk uji T-nya bisa dilihat juga dari sini, nilainya signifikan. Ada beberapa yang berbeda dengan hipotesis, tetapi saya tetap akan melanjutkan uji normalitas untuk pertama kalinya dulu. Nah, caranya itu kita ke analyze, lalu kita ke non-parametric test. Oh ya, tadi pas kita udah ke analyze, regression linear, di sini dia akan muncul RES dan SDR. RES 1 dan SDR 1. Kemudian kita ke sini, legacy dialogs dan one sample KS. Non-parametric test, legacy dialog, one sample KS untuk tes normalitas. Ini kita masukin student SDR1, standardized dilated residual, ke test variable, kemudian kita klik normal, kita oke. Datanya muncul di sini, ini data assumption significant total, ini data normalitasnya. Data dikatakan normal apabila nilainya itu lebih besar dari 0,05, sehingga data saya di sini tidak normal. Maka saya akan menghapus data outlier. Sebenarnya dengan satu kali penghapusan data outlier itu saya rasa belum bisa mencapai lebih dari 0,05. Jadi saya akan mencoba dulu. Kita ke sini karena karena masih tidak normal, kita harus menghapus data outlier. Ini total data saya selama untuk berapa? Untuk 93 bank itu sebenarnya ada 465, sehingga data saya ini udah cukup banyak, maka saya akan menggunakan SDR dengan data outliernya itu 1,96. Di atas 1,96 itu dikatakan sebagai data outlier, dan di bawah minus 1,96 itu juga data outlier, sehingga saya akan menghapus semua data yang di atas 1,96 dan di bawah minus 1,96. Pertama saya klik kanan di SDR, lalu short ascending dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ini semua data di atas
ada 17 data yang nilainya di atas minus, lebih kecil dari minus 1,96. Maka sebelumnya ini saya udah save data-datanya. Data kode-kode bank ini akan semuanya dihapus untuk pengujian. Dan sebelumnya saya boleh screenshot dulu, nanti saya hapuskan satu persatu di bagian Excel sini nanti untuk pengujian selanjutnya. Tapi karena sebelumnya ini saya udah hapus, jadi saya langsung hapuskan saja di sini karena saya udah save sebelumnya untuk pengujian Macpen. Saya klik kanan, saya clear. Nah, kemudian satu lagi short descending. Kita di sini ada 19 data. Coba kita cek. Ya, 19 data yang nilainya di atas 1,96. Maka kita juga hapus, clear. Seharusnya data yang tersisa di sini ada 429 data. Betul, 429 data. Kita akan short ascending kembali urutan dari banknya. Kemudian kita tes lagi. Dan parametric test, legacy dialog, one sample KS untuk tes normalitasnya. Kita langsung klik OK karena SDR satunya sudah di sini. Nah, ini nilai tadinya yang sebelum kita hapus data outlier, dan ini setelah kita hapus data outlier nilainya juga 0%. Jadi masih kurang normal, tetapi karena sebenarnya kita tidak perlu menghapuskan semua sampai dia normal karena data kita juga terbatas. Jadi sekali hapus ini sudah menghilangkan saya sebanyak 17 tambah 14 itu udah 33 data. 33 data, jadi sekali hapus sudah 33 data hilang, sehingga saya akan melakukan satu kali outlier saja. Nah, untuk sisanya 429 data ini kemudian akan saya uji menggunakan eFuse untuk pengujian selanjutnya. Oke, jadi di sebelah sini sudah selesai di bagian SPSS. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke data eFuse. Jadi di SPSS ini kita sebenarnya tidak perlu menarik data apapun, hanya untuk menguji nilai normalitas saja dan menghapuskan beberapa data outlier yang akan kita lihat rinciannya dari sini. Jadi di sini itu data uji statistik dan data pengujian lainnya ini sebenarnya sudah saya hapuskan data outlier 33 data tadi, sehingga data yang tersisa sekarang sebesar 429. Ini untuk data pengujian dan untuk data statistik. Data statistik ini yang menggunakan nilai size itu sebagai total aset. Total aset ada 429. Selanjutnya kita akan pindah ke eFuse. Jadi eFuse ini setelah kita buka dia akan muncul seperti ini. Kita tutup saja yang ini, kita zoom perbesar, kita ke file, ke open, lalu foreign data as work file. Data yang eFuse saya ini sebenarnya sudah saya savekan di desktop. Pertama saya akan menguji uji statistik dulu. Jadi saya klik data untuk uji statistik, open. Di sini saya bisa pilih juga sheet-nya. Saya pakai sheet yang terbaru 2017 sampai 2021 93 bank. Oke, ini datanya bisa kita lihat. Kemudian saya next. Ini sebelumnya saya udah pastikan datanya tidak ada salah ya. Jadi saya next lagi. Ini saya next juga. Nah, di sini sudah data panel, jadi data saya udah tersusun rapi. Kemudian saya langsung finish saja. Ini saya no. Nah, datanya di sebelah sini. Data untuk uji statistik. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian statistik. Saya pertama ke quick, lalu ke estimate equation. Kita ke quick, lalu ke estimate equation. Kita masukin rumusnya, rumus statistik. Jadi Y saya itu ROAA. Kemudian yang mau saya uji statistik itu variabelnya, semua variabelnya saya urutan dari dependent, ROAA, kemudian ke NPL, lalu CAR, LDR, diversifikasi pendapatan, kemudian ada BOPO, lalu size dan deposit. Kemudian kita klik OK. Nah, ini datanya.
Jadi ini sebenarnya kita ke sini, quick, lalu kita ke grup statistik, deskriptif, common sample. Kita masukin lagi Y, ROAA, FPL, CAR, lalu LDR, kemudian ada diversifikasi pendapatan, BOPO, size, dan deposit. Klik OK. Nah, jadi ini akan muncul tampilan dari perhitungan deskriptif statistik. Untuk nilainya ada min, median, maksimum, minimum, standar deviasi, dan lain sebagainya. Jadi data ini sebenarnya kita bisa freeze, lalu kita name, kita kasih dia nama deskriptif statistik. Jadi data ini sebenarnya bisa langsung di copy lalu di paste, tetapi di pengujian skripsi kami biasanya kami menggunakan melakukan evaluasi sendiri lagi. Ini contoh skripsinya. Nanti hasil ini akan saya pindahkan juga ke lampiran Word saya. Jadi ini hasil statistiknya. Kita bisa copy dan pindahkan dia ke sebelah sini. Nah, seperti begini. Nilainya ada 429. Nah, kita copy lalu ROA, NPL semua variabelnya dipindahkan ke sini. Lalu minimum, maksimum, standar deviasi, rata-rata semuanya bisa kita pindahkan ke sini dengan format kita sendiri. Nah, untuk size mungkin karena dia dalam satuan juta, jadi angkanya lumayan besar. Jadinya di sini saya buatnya dalam satuan rupiah, satuan juta rupiah, sehingga saya akan mempersingkat lebih menghemat banyak nolnya. Jadi ini udah oke. Ini kita tutup. Selanjutnya kita akan lanjut ke kita buka file baru, views. Karena tadi hanya deskriptif statistik, selanjutnya ini kita akan melanjut ke pengujian lain. Buka lagi pengujian yang seperti kita open framework as data, as work file, kemudian kita ke data saya di desktop. Ini data untuk pengujian. Ini datanya juga sudah saya hapus outliernya sehingga sisa 429. Selanjutnya ini kita akan uji T, uji F, dan uji lain sebagainya. Nah, ini saya pakai yang terbaru yang 93 bang. Next. Kita pastikan ini namanya 93 bang. Data untuk pengujian log aset 93 bang. Oke, benar. Log aset 93 bang. Oke, next. Di sini juga data panel, kita langsung finish. No. Oke, jadi seperti ini. Kemudian sama juga kita ke quick, lalu kita estimate, quick estimate equation. Kita masukin A. Sebenarnya ada T ya, konstanta. Jadi tadi di bagian statistik sana saya tidak masuk C, ketinggalan C-nya. Kita di sini ada perlu masukin C, ROAA, C, lalu kita baru NPL, lalu CAR, LDR, diversifikasi pendapatan, BOPO, size, sama deposit. Ini kita boleh copy. Kita copy ya, Ctrl C lah. Oke, takutnya nanti ada kepake. Kita ke list square, kita langsung oke.
sama seperti tadi, kita seperti ada di sini. Hal yang pertama itu kita harus uji PLS. Nah, kita uji dulu PLS-nya. Kita pertama ke estimate. Nah, datanya di sini kita ke panel option. Kita ke ini sudah data PLS. Kita ke sini panel option. Kita dua-duanya none. Kita oke. Ini sebenarnya udah data PLS, jadi kita boleh save dulu sebenarnya. Freeze, kita kasihkan dia nama uji PLS. Nah, di views ini kita nggak bisa pakai spasi, jadi semua spasi harus pakai underscore gitu. Oke, uji PLS sudah muncul di sebelah sini, uji PLS. Kemudian kita lanjutkan. Kita ke panel option, kita ke fix. Oke, fix. Kita mau uji fix effect model. Fix effect model di sini dia udah muncul ya. Ini tampilan fix effect model. Kita boleh save dulu. Kasih uji fan. Oke. Nah, jadi di sini uji fan, kita boleh sekaligus cek nilai uji chow. Jadi kita pergi ke view, lalu kita ke fix atau random effects testing, kita ke redundant fix effects likelihood. Nah, ini uji chow-nya. Jadi ini nilainya, kita boleh copy sebenarnya, kita ke ini langsung Ctrl C, lalu kita oke kan. Nanti dia akan pindah ke copy di Word, dia akan muncul tabel juga. Nah, di sini uji chow-nya itu 0,000, berarti ini sudah signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Kita boleh freeze, kita akan kasih dia name. Uji chow. Sebenarnya udah di bawah 0,000, kita boleh coba pakai uji. Kita sebenarnya mengasumsikan ini lebih cocoknya menggunakan metode fix effect model. Tetapi kita akan lanjutkan dulu ke uji Houseman. Kita pastikan apakah beneran pakai uji FEM atau PLS. Kita ke estimate, lalu kita ke panel option, kita ke gantikan fix ke random. Oke, setelah kita ganti ke random, ini adalah uji random effect model. Kita boleh freeze. Kita akan kasih name uji RAM. Oke. Uji RAM ini kita baru ke view, kita ke fix atau random effect testing, kita ke uji Houseman. Di sini ada Houseman. Kita uji Houseman. Nah, ini uji Houseman. Hasilnya kita boleh copy juga. Hasilnya juga di bawah 0,05, yaitu signifikan juga. Sehingga ini mengasumsikan bahwa model terbaik yang kita gunakan adalah model effects. FM model effects, fix effects model. Kemudian kita boleh freeze, kita berikan dia nama uji Houseman. Oke. Nah, di fix effects model ini kita boleh copy. Kita boleh copy yang tadi, yang kita boleh lihat di sini. Bisa buka kembali uji chow. Ini formatnya seperti ini. Nah, ini uji chow. Saya ada copy di sebelah sini. Misalnya ini ya, uji chow. Kita pindah ke nah, ini uji chow-nya. Cuman perlu lihat nilai cross section di sini 0%. 0. Kemudian kita ke Houseman. Di Houseman juga 0%. Jadi kita boleh copy juga ke sebelah sini uji Houseman, karena kita harus lanjut ke fix effect model. Kalau misalnya fix effect model nilainya beda, baru kita lanjut lagi ke uji yang lain, next range multiplier. Nah, di sini nilainya juga 0%. Untuk yang Houseman di sini 0%, sehingga kita lebih cocoknya menggunakan uji FEM. Uji FEM, kemudian kita bukalah uji FEM. Uji FEM. Jadi uji FEM di sini kita boleh copy juga hasilnya. Kita boleh copy terus kita pindahkan ke Word kita. Ini sementara saya buka Word-nya MathPen karena yang Word-nya
data statistik belum semuanya saya copy ke sana. Nah, jadi uji FEM ini hasil akhir yang akan kita gunakan. Jadi di uji FEM sini kita bisa lihat dia ada variabel, ini variabelnya, koefisiennya, probabilitasnya, statistiknya, koefisiennya. Kita pindah ke sebelah sini. Ini sebagai hasil uji T. Jadi kotak ini sebagai hasil uji T. Di sini dia bisa melihat kredit NPL-nya, koefisiennya berapa, 0,33631. Lalu di sini probabilitasnya kalau di bawah 0,05 itu mengartikan nilainya sudah signifikan. Ini semua saya copy ke format saya sendiri karena kita harus mengubah format ini. Nggak semuanya, meskipun dia bisa di copy ke Word, tapi kita nggak semuanya mengcopy. Kita menarik data-data yang kita perlukan saja, kemudian kita pindah ke format, kita menyusunnya ke format tabel kita sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat karnya berapa, nilainya saya copy semua, ini semuanya kita copy. Kesimpulannya kita menarik data kesimpulannya, kemudian kita tentukan hipotesisnya, apakah terbukti atau tidak terbukti dengan hipotesis kita. Berarti hipotesis saya terbukti untuk yang ini, yang menyatakan bahwa misalnya kredit bermasalah itu bersignifikan negatif terhadap pertumbuhan ROA. Jadi semakin tingginya ROA, maka ini mengartikan bahwa kredit bermasalah yang dimiliki bank tersebut tergolong rendah, seperti itu. Nah, dan seterusnya. Di bawah sini kita bisa lihat ada R-square, adjusted R-square, lalu probabilitas atau uji F-nya. Nah, uji F-nya di sini adalah 0%. Uji F saya di atas. Di sini hasil uji F. Jadi saya hanya perlu nilai 0% ini. Yang menandakan artinya secara bersama-sama ke 7 rasio ini tuh secara bersamaan berpengaruh atau bersignifikan terhadap probabilitas perbankan, sehingga hasilnya 0%. Nah, untuk kemudian adalah adjusted R-square. Adjusted R-square saya atau koefisien determinasi menjelaskan berapa persentase total, berapa persentase kecocokan modelnya. Nah, kecocokan model ini kita menggunakan, dia ada dua, R-square sama adjusted R-square. Biasa menggunakan adjusted R-square karena dia udah disesuaikan modelnya dengan jumlah datanya. Saya pindahkan ke sini 0,969245. Saya pindahkan, ini mengartikan bahwa model ini dapat dijelaskan, variable dependent model ini dapat dijelaskan sebesar 96%, 96,9% dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Jadi ROAA bisa tuh dijelaskan sebesar 96,9% oleh 7 variabel ini. Nah, sisanya itu sebesar 3%, 3,0755% ini dijelaskan oleh beberapa variabel lain yang tidak saya jelaskan dalam model penelitian. Jadi itu mungkin saja bisa berupa NIM, net interest margin, atau berupa misalnya ada variabel lain seperti variabel coba saya pikirkan, variabel inflasi, nah, atau lain sebagainya. Itu bisa juga dimasukkan di bagian sini. Nah, jadi kita bisa lihat tuh sebenarnya sebelum kita melakukan hapus outlier di bagian if sini, nilainya itu adjusted R-square-nya itu hanya 90%,1. Setelah kita hapus outlier, ternyata ada peningkatan menjadi 96%. Nah, jadi data outlier ini sebenarnya menghapuskan data-data yang tidak normal, sehingga data kita terlihat normal dan akan menyajikan data yang nilai yang lebih tinggi dari nilai asli awalnya itu. Nah, sekian dari penjelasan cara pengujian saya. Kemudian sebenarnya step-step ini telah saya kopikan ke bagian laporan saya. Nah, seperti yang tertampil di sini, hanya saja saya belum menambahkan kata-katanya, tetapi step-step ini sebenarnya sama seperti cara saya menguji di sebelah sini, dan hasilnya itu sama juga semuanya. Nah, nanti setelah saya menambahkan di sebelah sini, akan saya jelaskan semua hasil-hasil saya di data sini, di metode analisis statistik dan tahapan pengujian.
Nah, jadi berikut adalah hasil dari laporan saya yang telah saya input ke dalam laporan UAS saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya.